Kita memerlukan 92 kg kotoran hewan. Catat baik-baik bahasa saya ya, hitungan-hitungannya ya. 92 kg kotoran hewan. Bapak Ibu bayangkan sekarang, 92 kilo itu sebanyak apa? Kotoran ayam campur kotoran kambing, campur kotoran sapi, campur urin, campur segala macam. Kotoran-kotoran hewan itu. Kumpulkan jadi satu lalu timbang. Dapat 92 kilo itu sebanyak apa? Itu banyak sekali Bapak Ibu. Kotoran hewan sebanyak 92 kilo itu banyaknya bukan main. Itu berapa puluh karung itu. Itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Dan setelah Bapak Ibu mengumpulkan 92 kg kotoran hewan ini, baru bisa setara dengan 1 kilo pupuk urea. Ya, 1 kilo pupuk urea. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang kemarin bertanya, kalau kami mau bikin pupuk dari kotoran hewan, pupuk kompos untuk lahan pertanian perkebunan kami, berapa banyak kotoran hewan yang kami perlukan untuk setara dengan 1 kilo pupuk urea yang kami beli di toko pertanian seperti urea petro. Berapa banyak kotoran hewan yang kita perlukan? 92 kg. Kalau Anda mau buat 1 kilo pupuk urea, Anda silakan kumpulkan mulai sekarang kotoran hewan sebanyak 92 kilo. Hitungannya dapat dari mana Pak? Kenapa bisa kotoran hewan yang kita perlukan sebanyak itu? Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu semua kita hitung-hitungan, kita coret-coret sedikit agar Bapak bisa mengetahui. Ternyata untuk mendapatkan 46% nitrogen seperti pada pupuk urea, kita butuh 92 kilo kotoran hewan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita hitung-hitungan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja, cepat-cepat saya hitungkan untuk Bapak Ibu semua. Patokan kita adalah berapa banyak kotoran hewan yang kita perlukan, kompos kotoran hewan yang kita perlukan untuk bisa mendapatkan pupuk yang nilai atau unsurnya setara dengan urea kalau kita beli 1 kg. Sekarang kita tahu kalau urea 1 kg, 1 kilo ini kan sama dengan 1000 gram ya. 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Ya, kita konversi ke gram. Kalau 1 kilo sama dengan 1000 gram, otomatis kalau urea ini memiliki 46% nitrogen, maka kalau 1000 gram atau 1 kilo ini berapa gram nitrogennya atau unsurnya? 460 gram. Ya, berarti setiap pembelian urea 1 kilo, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah mendapatkan 460 gram nitrogen. Ya, pupuk N. Nah, dari pembelian 1 kilo. Sekarang kalau kita buat pupuk kompos kotoran hewan, kita buat 1 kilogram kotoran hewan, berapa yang kita dapat? 460? Enggak. Kotoran hewan itu, mau Bapak Ibu campur kotoran sapi, ayam, kambing, sama urin-urinnya sekaligus. Bapak Ibu campur aduk jadi satu, setelah jadi kompos, ini sudah jadi kompos, ini saya tulis kompos, ini artinya bukan mentah ya. Bukan kotoran hewan mentah yang baru jatuh dari pabriknya, masih hangat, masih lembab, masih aromanya masih tajam. Bukan. Ini sudah Bapak Ibu sudah bikin kompos ini. 1 kilo kompos yang Bapak Ibu sudah hasilkan lewat proses dekomposisi, atau 1 kilo kompos hasil kompos yang mau diberikan kepada tanaman, artinya ini kompos, bukan kotoran hewan mentah. Dia cuma memiliki 0,5% nitrogen. Ya, kalau fosfornya itu sekitar 0,2 sampai 0,3 fosfornya, P2O5 ya. Kemudian untuk kalium K2O-nya, di sini dia memiliki sekitar 0,4 sampai 0,5. Nah, yang kita mau bahas ini nitrogen ya, urea ya. Kita nggak bahas fosfor sama kalium. Dia punya kompos jadi ya, ini kompos jadi ini ya. Kotoran hewan yang sudah kita bikin kompos, bukan kotoran hewan mentah. Dia sekalipun sudah jadi kompos Bapak Ibu, sudah siap digunakan, dia hanya memiliki 0,5% nitrogen. Nah, sekarang kita konversi. Kalau 1 kilo itu setara dengan 1000 gram ya. 1 kilo setara dengan 1000 gram, maka 0,5% ini berapa? 5 gram saja. Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau beli urea 1 kilo atau 1000 gram, Bapak Ibu dapat nitrogennya 460 gram. 460 gram beli 1 kilo saja. Sedangkan kalau pupuk kompos kotoran hewan mau campur aduk kambing, sapi, ayam segala macam, dari 1000 gram atau 1 kilo Bapak Ibu cuma dapat nitrogennya sebanyak 5 gram saja. Dan ini sangat timpang sekali. Sama-sama 1 kilo ini bahan bakunya. 1 pupuk urea, 1 pupuk kandang. Sama-sama bahan bakunya beratnya sama 1 kilo. Tetapi nilai nitrogennya berbeda jauh. 460 sama 5. Jauhnya seperti langit dan bumi. Sekarang bagaimana supaya bisa setara dengan 460 gram seperti urea 1 kilo? Sekarang kalau 1 kilogram sama dengan 5 gram nitrogen ya, maka kalau 10 kilo kompos kita dapat 50 gram nitrogen, iya kan? Buat kompos 10 kilo saja, kompos jadi ya, sudah jadi kompos 10 kilogram saja, kita baru dapat 50 gram. Ini sudah 10 kilo kompos, dapatnya cuma 50 gram. Sekarang kita konversi lagi, kita naikin lagi. Kalau kompos yang saya buat misalnya 100 kilo Pak, kompos jadinya 100 kilo, berarti 500 gram nitrogen. Kebanyakan, lebih banyak dari urea 1 kilo. Nah, bagaimana supaya angkanya tepat 460? Berarti 92 kilogram kompos. Ya, 92 kilogram kompos barulah dia memiliki nilai nitrogen sebesar 460 gram. Setara dengan urea 1 kilo. Jadi perbandingannya, urea 1 kilo, urea 1 kilogram sama dengan atau setara dengan 92 kilogram kompos kohe. Ya, kandungan nitrogennya sama 460 gram dan ini 460 gram sama Bapak Ibu. Nah sekarang ini kan tadi kita hitung kompos jadi. Ini kan kompos jadi. Bapak Ibu harus bikin kompos sebanyak-banyaknya, lalu ambil 92 kilo dari kompos jadi yang Bapak Ibu sudah buat, yang mau diaplikasikan, sudah matang, baru kita dapat angkanya sama. Pertanyaannya, untuk mendapatkan 92 kilo kompos, berapa ratus kompos yang kita perlukan? Kita taruh saja perbandingannya 1:3. Misalnya, kalau untuk mendapatkan 100 kg kompos, maka kita butuhkan 300 kg kotoran hewan, kohe, mentah.
ya, kohe mentah. Kita siapkan 300 kilo kohe mentah, ya, kohe mentah, sehingga nanti terjadi penyusutan, penguapan uap air dan lain sebagainya, penyusutan bobot basanya, dia menjadi 100 kg. Atau misalnya 92 kg, dia menyusut 1:3. Nah, untuk bisa mendapatkan 92 kilo yang tadi kita hitung ini, berarti kita perlukan sekitar 300 kg. Kalau penyusutannya 1:3. Kalau penyusutan kompos itu, misalnya kotoran hewannya baru jatuh dari pabriknya, ini beratnya satu tumpukan ini, berat tumpukan ini 1 kg. Setelah dia kering, setelah ditimbang ternyata cuma 100 gram. Penyusutannya 1:9. Nah, lebih parah lagi berarti Bapak Ibu harus menyiapkan 900 kg untuk bisa mendapatkan 92 kilogram kompos. Nah, ini kotoran hewan, kohe. Kohe beda dengan kompos, Bapak Ibu. Ya, kohe ini mentah bahan baku. Kompos ini adalah kohe yang sudah melalui proses dekomposisi. Dia sudah layak dan sudah aman dikonsumsi oleh tanaman. Tidak mengandung amoniak, tidak mengandung racun, tidak mengandung bakteri patogen dan lain sebagainya. Dia sudah steril dan bersih, siap dimakan. Berbeda dengan kohe. Kohe ini masih ada patogen, bakteri E. coli yang bikin diare, penyakit dan lain sebagainya. Kemudian apalagi amoniak atau racun masih mengandung ini, dan air serta segala macam yang tidak diperlukan. Ini harus dilakukan dekomposisi dulu 900 kilo kalau 1:9. Kalau tadi saya hitung 1:3 misalnya, 1:3. Jadi kotoran hewan yang baru jatuh, ini misalnya kotoran sapi, masih basah, baru jatuh, masih hangat. Bobotnya 3 kg. Setelah dia kering, kotoran sapi ini kering, dia menjadi 100 kg. Berarti ini 1:3. Ya, berarti kita bisa pakai patokan, kita siapkan 300 kg kotoran hewan supaya bisa mendapatkan nanti komposnya 100 sampai 92 kg. Baru bisa. Tapi kalau perbandingannya 1:9, berarti Bapak Ibu harus siapkan 900 kg kotoran hewan. Campur ini, campur itu, campur segala macam. Itu kalau misalnya Bapak Ibu mau menghitung-hitungan seperti ini. Berarti kalau kita mau dapatkan urea setara dengan pupuk urea yang kita beli di toko pertanian 1 kg, maka kita harus mengorbankan waktu, tenaga, energi, dan biaya untuk mengolah 300 kilo kohe. Mampu nggak, pertanyaannya, Bapak Ibu kumpulkan 300 kg kohe hanya untuk mengejar setara dengan 1 kilo urea? Tentu Bapak Ibu tidak akan mampu. Dan Bapak Ibu akan merasa bahwa ini tindakan yang sia-sia. Segini Bapak Ibu, saya tidak melarang Bapak Ibu mengolah kompos atau kotoran hewan atau bahan organik menjadi pupuk. Saya tidak melarang atau saya tidak membatasi itu. Cuma hitungannya seperti ini, itu masalahnya. Kalau misalnya tujuan Bapak Ibu membuat kompos, baik itu kotoran dari kotoran hewan, mau dari urin hewan, mau dari sisa bahan organik, sisa dapur dan lain sebagainya, bisa. Tetapi tujuan Bapak Ibu itu jangan mengarah kepada tanaman. Kesuburan tanaman, buah lebat, bunganya banyak. Jangan, salah kamar ini, salah tujuan. Kalau Bapak Ibu mau bikin kompos untuk diaplikasikan ke tanaman Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk tanah. Tanah Bapak Ibu semakin sehat, tanah Bapak Ibu semakin banyak unsur biologisnya, ada kehidupannya, tanahnya sifat fisiknya diperbaiki semakin bagus, tanah ini umurnya jadi panjang, tanah ini bisa diwarisi ke anak cucu Bapak Ibu semua. Untuk tanah oke. Kompos ini, ya, bahan organik, pupuk organik ini untuk tanah oke, tapi untuk tanaman tidak. Begitupun sebaliknya, pupuk kimia Bapak Ibu untuk tanaman oke, tetapi untuk tanah nol, jelek dia. Jadi kalau orang bijak menggunakan pupuk itu Bapak Ibu, dia tidak membenci organik dan dia tidak mendukung yang kimia. Begitupun sebaliknya, dia tidak mendukung yang organik dan tidak membenci yang kimia. Tidak. Dia akan menggunakan fasilitas keduanya untuk keuntungan dia. Yang pertama, organik dia pakai untuk menyehatkan tanah lahan pertanian dia. Dalam hal ini adalah tanah. Sedangkan pupuk kimia dia pakai untuk tanamannya subur berbuah lebat. Ini orang pintar, IQ-nya ya di atas 1000 ini ya. Tapi kalau orang yang IQ-nya cuma 3,5, IQ jongkok ini, IQ udang ini ya, dia pikirnya begini. Organik, saya benci kimia. Saya kimia, saya benci organik. Nah, itu IQ-nya yang 3,5 ini, IQ udang ini, IQ udang. Nah, ini IQ jongkok ini ya. Jadi berpikir ambil keuntungan dari kedua ini ya, supaya Bapak Ibu dapat hasil yang baik. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjut besok di materi selanjutnya, yaitu kita akan meracik pupuk untuk tanaman pisang. Ya. Anda tidak perlu merubah dunia dengan sesuatu yang hebat. Anda bisa mengubah dunia dari sebuah tanaman. Sentuhan lembut Anda merubah dunia ini. Anda juga tidak perlu menanam 1 juta pohon untuk membuat bumi ini hijau. Anda cukup merawat tanaman yang ada di sekitar Anda. Itu sudah lebih dari cukup. Lakukan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan keindahan untuk Anda. Karena ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam alam ini dari anak cucu kita. Selamat datang di sisi lain tumbuhan.